Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabar semuanya? Puji Tuhan, semua dalam lindungan Tuhan. Setuju boleh katakan amin. Kita semua dipelihara Tuhan dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Mari siapkan hati kita untuk bersama-sama. Anda boleh tulis di live chat, aku ingin menyembah Tuhan, aku mau menyembah Tuhan. Kita sama-sama bersyukur, kita sama-sama berterima kasih untuk semua kebaikan Tuhan yang sangat luar biasa. Makasih Tuhan. Amin. Di saat ku takut, Engkau menopangku. Di saat ku gentar, Kau Tuhan penolongku. Di saat ku takut, Engkau menopangku. Di saat ku gentar, Kau Tuhan penolongku. Ku percaya masih ada mujizat. Ku percaya tangan-Mu masih bekerja. Janji-Mu tak berlebih akan ku sendiri. Yesus, Kau Tuhan perlindunganku. Ku percaya masih ada mujizat. Ku percaya tangan-Mu masih bekerja. Janji-Mu tak berlebih akan ku sendiri. Yesus, Kau Tuhan perlindunganku. Di saat ku takut, Engkau menopang. Engkau menopangku. Di saat ku gentar, Kau Tuhan penolongku. Katakan. Di saat ku takut, Engkau menopangku. Di saat ku gentar, Kau Tuhan penolongku. Katakan. Ku percaya masih ada mujizat. Ku percaya tangan-Mu masih bekerja. Janji-Mu tak berlebih akan ku sendiri. Yesus, Kau Tuhan perlindunganku. Ku percaya masih ada mujizat. Ku percaya tangan-Mu masih bekerja. Janji-Mu tak berlebih akan ku sendiri. Yesus, Kau Tuhan perlindunganku. Ku dipulihkan, ku disembuhkan. Katakan.
katakan. Ku dipulihkan, ku disembuhkan. Ku percaya mujizat-Mu ku alami. Oh, ku dipulihkan, ku disembuhkan. Ku percaya mujizat-Mu ku alami. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Katakan, aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Yesusku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memulihkanku. Yeah. Kau turun tangan memulihkanku. Kami percaya Tuhan. Kami percaya Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu luar biasa. Terima kasih Tuhan. Kami percaya memiliki Yesus yang luar biasa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami mengucap syukur Tuhan. Kau selalu baik, teramat baik. Kau selalu begitu luar biasa, memberikan kami kesempatan, memberikan kami anugerah-Mu yang luar biasa. Kami percaya Tuhan bahwa kebaikan-Mu itu tidak akan pernah habis sampai kapanpun. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Urapan kuasa-Mu turun di tengah-tengah kami. Hamba-Mu terbatas, tapi Roh Kudus pasti menolong. Di dalam nama Yesus. Amen. 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 Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita sedang merayakan di momen di mana Indonesia merayakan kemerdekaan. Kita boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa lagi buat Tuhan yang dahsyat. Selamat datang bagi Bapak Ibu yang baru saja bergabung. Iya, puji Tuhan. Iya, hari ini kita sedang merayakan kemerdekaan yang luar biasa yang dirayakan seluruh rakyat Indonesia, baik Indonesia maupun di bangsa-bangsa yang lain. Ketika saya ada di Amerika atau ada di Australia suatu waktu dan di tempat-tempat yang lain, orang Indonesia di sana juga ikut merayakan kemerdekaan Indonesia. Kemerdekaan dalam konteks yang kita rayakan yaitu pada zaman ketika proklamasi diberitakan, di-announce, disampaikan, deklarasikan. Artinya Indonesia sejak itu bebas daripada penjajah yang menjajah,
yang memperbudak bangsa kita, yang mengikat, membelenggu setiap hak hidup kita, saudara. Dan kemudian ada deklarasi yang menyatakan bahwa kita bebas dari penjajahan, perbudakan, penindasan, dan seluruh kedaulatan wewenang untuk mengatur negara itu ada di dalam seluruh otoritas tertinggi dalam bangsa Indonesia. Saudara, tidak ada orang yang bisa masuk turut campur atau pegang kendali, bahkan intervensi. Saudara, hari ini saya ingin bagikan firman Tuhan bagaimana kita mengalami merdeka sesungguhnya. Anda boleh tulis di live chat, merdeka sesungguhnya, kemerdekaan sesungguhnya. Saudara, apa arti kemerdekaan sesungguhnya? Firman Allah dalam Galatia 5 ayat 1, salah satu ayat yang berbicara tentang kemerdekaan. Ada banyak ayatnya, saudara. Alkitab mencatat supaya kita sungguh-sungguh merdeka karena Kristus telah memerdekakan kita. Saudara, mari kita ucapkan bersama-sama, Kristus telah memerdekakan kita. Firman Allah berkata, Bilangan 14 ayat 8, apa yang kau ucapkan itu yang Tuhan lakukan. Dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Jadi Bapak Ibu Saudara, dengan sangat jelas ini statement yang sangat luar biasa, bahwa kemerdekaan itu artinya kita yang tadinya diperbudak, budak oleh dosa, budak oleh keinginan kita, budak oleh semua pengaruh dunia, ketakutan, semua apapun yang berusaha membudak kita. Tapi di dalam Kristus kita dimerdekakan. Kita bukan budak lagi, tapi diangkat kita menjadi anak, saudara. Dan itu hanya bisa dapat di dalam Kristus. Ada berapa di antara Bapak Ibu Saudara yang belum pernah tahu tentang Yesus dan mau menerima Yesus? Kau akan mengalami kemerdekaan yang sesungguhnya. Setuju? Boleh katakan amin. Kemerdekaan yang dikatakan firman Allah, yaitu pada zaman dulu kita diperbudak dan ada penguasa yang sangat, tapi kita ini dibebaskan, saudara. Saudara, kata penebusan dalam Alkitab ada beberapa, saudara, tapi saya baca mungkin satu saja, saudara. Ada satu yang dikatakan dalam arti kata penebusan, saudara, yang dikatakan dalam firman Tuhan. Dikatakan ada ruomi, artinya membebaskan. Atau kita yang tadinya, saudara, menjadi budak, tapi kemudian ada orang yang membebaskan kita. Ada satu artinya juga yang berkata bahwa ada seseorang yang memberikan uang tebusan, sehingga hak-hak yang tadinya sebagai budak, ikatan-ikatan, saudara, belenggu-belenggu yang tadinya menjerat, oh ini budak. Kemudian ketika ada orang yang menebusnya, membayarnya, dan kemudian dicatat tidak ada lagi perbudakan, dideklarasikan mendapatkan surat hutang kebebasan, dan dia adalah orang merdeka. Nah, Yesus sudah merdekakan kita. Yesus sudah di atas kayu salib tercurah darahnya buat kita. Nah, kalau kita masih mau memberikan hidup kita tinggal dalam ketakutan, dalam budak dosa, dalam semua apapun yang menekan kita. Ya, sekarang kita sering mendengar ada mental health ya. Ya, mungkin jauh lebih sering kita mendengar ya, kesehatan mental dan yang lain. Apalagi karena ketika kita after COVID banyak sekali orang yang mengalami tekanan, saudara. Nah, jangan kita mau diperbudak. Bisa kita takut, bisa kita tertekan, bisa kita depresi, bisa kita menjadi lelah, bisa kita menjadi tawanan dari perbudakan, dari dosa, dari apapun. Tapi jangan biarkan kita dibelenggu, saudara. Percaya kita ini anak raja, kita ini anak Tuhan, kita dibebaskan, kuasanya membebaskan kita, dan kita benar-benar merdeka. Ayat ini berkata bahwa saya percaya ada pribadi Yesus yang membebaskan kita. Yang setuju boleh katakan amin. Sehingga kita bebas. Kita tidak perlu membayar darah yang mahal, saudara, karena pembebasannya itu pembebasan yang tidak bersyarat, karena dia mencintai kita, saudara. Jadi dimerdekakan itu adalah satu anugerah yang luar biasa, saudara. Sehingga kita perlu menyadari itu, bahwa dia merdekakan kita, saudara. Orang yang merdeka dia akan excited, dia akan loncat. Yang kedua, saudara, ketika kita tahu bahwa kita ini orang merdeka, kita harus tahu bahwa kita sudah dimerdekakan. Dan kemudian yang kedua, kita harus tahu dengan jelas bahwa kita ini adalah orang yang harus mengalami sorak-sorai, harus mengalami kegembiraan. Karena kita ini bukan budak, karena kita ini orang merdeka, bisa melakukan apa saja. Jadi kalau iblis berusaha untuk
membohongi kita. Oh kamu nih gagal, oh kamu nih selalu jatuh terus, oh kamu ini tidak punya kesempatan, kamu tidak ada harapan, oh kamu segala macam dia kasih. Saudara, kita ucapkan yang benar, ucapkan yang baik. Firman Allah berkata kalau kita gaungkan, kita gemakan perkataan-perkataan yang positif, itu akan menjadi kenyataan. Apa yang kita percayai, apa yang kita ucapkan, itu menjadi kenyataan. Setuju, boleh katakan amin. Roma 6 ayat 11. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Jadi saudara, kalau kita sudah merdeka, jangan izinkan iblis kemudian masuk lagi, mendakwa kita, menghancurkan kita lagi, mengalihkan kita. Kita harus tahu bahwa saya harus berhati-hati. Merdeka bukan berarti kita kemudian bebas, apa saja boleh, dosa apa saja kita bisa. Nanti kemudian kan kita tahu bahwa kita telah merdeka. Enggak, kita justru harus berhati-hati. Kita harus melihat bahwa kita memandang bahwa salib ini mahal. Kita menghargai itu sehingga kita tidak akan hidup dalam dosa atau hal-hal yang menyakiti hati Tuhan. Setuju, boleh katakan amin. Saudara, perbuatan-perbuatan baik kita tuh tidak bisa menyelamatkan kita. Yang menyelamatkan kita ini kasih karunia, cinta, kebaikan, dan pengorbanan Kristus. Setuju, boleh katakan amin. Jadi saudara, bahwa kualitas hidup kita ini adalah sangat luar biasa, karena dia mati buat kita, bukan karena kita hebat. Kualitas yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita ini sangat luar biasa, bernilai sekali. Mana ada orang yang mau mati buat orang yang hancur, orang yang budak, saudara. Tapi Yesus, dia mau mati buat kita supaya kita diperbudak. Setuju, boleh katakan amin. Sebab itu kita harus tahu bahwa kemerdekaan yang sejati itu hanya kemerdekaan yang kita terima dari Yesus. Setuju, boleh katakan amin. Karena itu adalah suatu kayak orang tuh bebas. Ada saudara lihat kalau orang bebas dari penjara, suatu waktu ada artis yang keluar dari penjara diarak-arak, saudara. Saking senangnya sampai berlutut sembah. Orang-orang keluarga yang datang, dia berterima kasih kepada Tuhan karena bisa bebas. Tadinya di dalam terkungkum, yang ngalamin hal-hal yang luar biasa, tapi kemudian dia menjadi orang yang merdeka. Jadi kita perlu celebrate. Yang setuju boleh katakan amin. Dan saya percaya bahwa kemerdekaan itu kita perlu rayakan karena Yesus sungguh luar biasa dalam hidup kita. Dan kemudian kita harus tahu bahwa kita ini ada tinggal di bangsa yang luar biasa. Jangan pernah lupa bahwa kemerdekaan itu harus kita isi. Kalau kita sebagai anak bangsa, apa yang kita akan kontribusi untuk bangsa kita? Anak Tuhan, orang Kristen, orang percaya harus maju terdepan, menjadi orang-orang yang berdiri dan menyatakan bahwa kita ini orang merdeka. Dan kita harus isi kemerdekaan itu dengan hal yang positif, dengan hal orang boleh melihat karya-karya yang baik, karya-karya yang boleh berdampak, saudara. Dan orang akan melihat bahwa tadinya kita terikat, terbelenggu, tapi hari ini aku bebas, aku merdeka karena Kristus membebaskan kita. Kalau di antara saudara ada yang berulang kali jatuh, mari bangkit lagi, bangkit dan izinkan Tuhan bebaskan. Di antara saudara yang takut, mengalami tawar hati, mengalami depresi, tekanan apapun, kelemahan, ketakutan, semua orang alami itu, tapi bangkit. Anda dan saya telah merdeka. Anda dan saya bukan budak, kita orang yang telah dimerdekakan oleh Tuhan. Yang setuju boleh katakan amin. Mari buka tangan kita di hadapan Tuhan. Bapa, kami tahu, kami deklarasikan, kami orang merdeka, kami orang telah dibebaskan. Kami orang adalah bukan diikat, dibelenggu oleh kuasa jahat, sakit, penyakit, ketakutan, kecemasan, penderitaan apapun yang menguasai kami. Bebas, lepas, roh, jiwa, tubuh kami merdeka. Kami orang yang hidup dalam Tuhan, dipenuhi dengan kuasa Allah untuk melakukan pekerjaan yang baik, memuliakan Tuhan. Hamba berdoa dalam nama Yesus, biar kuasa kemerdekaanmu membebaskan, set you free. Kekuatan kuasa dari surga membebaskan Anda, set you free dari setiap belenggu, dari setiap keperbudakan, setiap dosa, setiap hal yang buruk. Engkau bebas dan saya bebas. Kita merdeka. Kita hidup mengasihi, memuliakan, menjadi berkat di dalam nama Yesus. Amen. Amen. Bapak Ibu, selamat pagi. Selamat memperingati hari kemerdekaan dan maju terus. Salam kemerdekaan. Merdeka.